Materi yang pertama yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nomor 1, penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kita disuruh mencari penyelesaian persamaan kuadrat. Itu artinya kita disuruh mencari akar-akarnya. Sehingga yang pertama kita tulis ulang bentuk persamaannya ini, x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari nilai A, B, dan C. Nah, di sini kalau tidak ditulis punya koefisien 1 ya. Jadi ini adalah A-nya. Di depan variabel X-nya ini, plus 6 ini adalah B-nya. Kemudian yang terakhir, 5 ini sebagai C. Kemudian untuk mencari persamaan kuadrat, maka kita gunakan cara seperti ini. Yang di sebelah kiri ini saya tulis kali. Dan yang di sebelah kanan ini saya tulis jumlah. Nah, jadi kali itu mengalihkan antara A dikali C. Kalau jumlah itu B. A-nya sama C kita kalikan. A-nya di sini 1, C-nya 5. Berarti 1 dikali 5. Nah, sama dengan 5. Sehingga hasilnya 5 ini kita cari perkalian yang nilainya 5. Salah satunya adalah 1 dikali 5. Nah, kan tidak ada lagi perkalian selain 1 sama 5 yang menghasilkan 5. Kemudian di sini B-nya itu adalah 6. Kita tulis di sini B-nya 6. Kita lihat angka di sini 1 sama 5. Supaya kita jumlah bisa ketemu 6, maka 1 kita beri tanda plus, 5-nya kita beri tanda plus. Nah, coba kita jumlahkan, plus 1 sama plus 5 berarti 6. Ya, jadi positif. Kalau kita kali, berarti plus 1 sama plus 5, hasilnya juga 5. Nah, jadi kalau dijumlah hasilnya sama, kalau dikali juga hasilnya sama dengan yang ini. Jadi hasilnya ada plus 1 dan plus 5. Sehingga kalau kita tuliskan bentuk pemfaktorannya, maka jadinya adalah kita tulis dulu X, ini juga X. Nah, di sini kan plus 1 sama plus 5. Bisa kita tulis di sini plus 1. Nah, satunya di sini di kanan, plus 5. Nah, jangan lupa sama dengan 0. Setelah ketemu bentuk pemfaktorannya, maka kita cari akar-akarnya. Kita tuliskan kembali di sini X plus 1. Jangan lupa sama dengan 0. Atau X plus 5 sama dengan 0. Nah, sehingga yang sebelah kiri ini X sama dengan plus 1 pindah ruas jadi min 1. Atau X sama dengan plus 5 pindah ruas jadi min 5. Nah, jadi akar-akarnya adalah min 1 dan min 5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, untuk yang nomor 2, di sini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Bentuk ini itu sama seperti bentuk yang nomor 1. Jadi sama persis. Sehingga untuk nilai X1 dikali X2 atau akar-akarnya dikalikan, maka hasilnya adalah, nah di sini kita bisa mengerjakan dua cara ya. Cara yang pertama, X1 sama X2 kita sudah dapatkan min 1 sama min 5. Berarti kalau ada X1 dikali X2, maka tinggal kita kalikan aja. Misalkan ini yang X1, ini yang X2. Berarti min 1 dikali min 5. Min 1 dikali min 5. Nah, hasilnya sama dengan 5. Kalau misalnya kita pakai cara yang kedua, yaitu X1 dikali X2, itu punya rumus C per A. Nah, berarti C-nya di sini kan kita sudah tahu dari soal nomor 1, yaitu 5. 5 per A-nya di sini adalah 1. 5 per 1. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, sama ya. Jadi di sini jawabannya tepat adalah yang A. Oke, nomor 3. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini nilai X1 tambah X2. Ini juga sama bentuk persamaannya seperti nomor 1 dan 2. Sehingga akar-akarnya sudah kita dapatkan. Sehingga untuk nomor 3 bisa kita lakukan manual X1 tambah X2. X1 ditambah X2 sama dengan X1-nya bisa kita pilih ya. Misalkan min 1 ini adalah X1 dan min 5 ini adalah X2. Berarti hasilnya adalah min 1 tambah min 5. Nah, sama dengan minus 6. Nah, atau kalau misalnya bentuk persamaannya berbeda, untuk mencari X1 tambah X1 tambah X2 bisa kita gunakan cara yang lain, yaitu X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Nah, berarti min B-nya di sini 6 per A-nya 1. Berarti jawabannya adalah minus 6. Nah, sama ya. Berarti bisa pakai cara yang atas atau cara yang bawah. Untuk nomor 3, jawaban yang tepat adalah yang A.
Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Jenis akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Karena di sini bentuk persamaannya sekali lagi sama seperti nomor sebelumnya. Nah, untuk mencari jenis akar, maka kita bisa gunakan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Di sini A, B, C-nya sudah kita dapatkan di nomor 1 ya. Atau kalau kita mau mengulang, berarti di sini A-nya adalah 1, kita tuliskan A-nya 1. Nah, B-nya di situ adalah yang ini 6. C-nya sama dengan yang belakang ini berarti 5. Nah, sehingga kita substitusikan di sini B kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 5. Berarti ini hasilnya adalah 36 dikurangi 20. Sama dengan 16. Nah, kita bandingkan. D-nya ini ketemu 16. Nah, kita bandingkan 16 sama 0. 16 sama 0 itu kan besar 16. Sehingga kalau D-nya itu lebih besar dari 0. Karena nilai D-nya tadi 16. Sedangkan 16 kan lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar dari 0, maka keterangannya adalah real dan berlainan. Nah, berarti jawabannya tepat adalah yang A. Nah, kalau yang imajiner ini diskriminannya hasilnya harus negatif atau kurang dari 0. Nah, kalau real dan sama, berarti ini D-nya itu sama dengan 0. Oke, soal berikutnya nomor 5. Jika diketahui akar persamaan kuadrat adalah min 1 dan min 5, maka persamaan kuadratnya adalah, nah di sini sudah diketahui akar-akarnya, yaitu min 1 sama min 5. Nah, di sini bebas mau kita pilih. Misalkan min 1 itu adalah X1-nya. Min 5 ini adalah X2-nya. Nah, tinggal kita masukkan rumus untuk mencari persamaan kuadratnya. Jadi nomor 5 rumusnya ini adalah X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Yang jadi X1 tadi min 1 ya, kita substitusikan. Berarti X min 1 dikali X min X2-nya min 5 sama dengan 0. Nah, sehingga min jadinya adalah plus 1. Kalau yang ini min ketemu min juga dikali, berarti jadinya plus juga X plus 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu. Ini adalah bentuk pemfaktorannya. Maka untuk mencari persamaan kuadratnya, maka kita kalikan satu-satu. Berarti X dikali X jadinya adalah X kuadrat. Kemudian X dikali plus 5 yaitu plus 5X. Gantian ya. Jadi plus 1 ini plus 1 dikali X berarti plus 1X. Kemudian plus 1 dikali 5 berarti plus 5. Nah, ini jangan lupa sama dengan 0. Berarti ini sama ini bisa saya gabung ya. Karena dia sejenis 5X sama 1X. Berarti jadinya adalah 6X. Nah, X kuadratnya tetap plus 6X plus, nah 5-nya juga tetap sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya yaitu nomor 6. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus C sama dengan 0 adalah min 1. Maka nilai C-nya adalah, nah ini sudah kita dapatkan bahwa salah satu akarnya itu adalah min 1. Sehingga min 1 ini bisa kita pilih sebagai X1 atau X2. Misalkan min 1 kita pilih sebagai akar-akar yang pertama. Sehingga tinggal kita tulis ulang persamaannya. X kuadrat plus 6X plus C sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya ini dengan akar-akarnya yang sudah diketahui yaitu min. Jadi min 1 kuadrat plus 6 dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. Min 1 kuadrat berarti 1 min 6 plus C sama dengan 0. 1 kurangi 6 berarti min 5 plus C sama dengan 0. Berarti C-nya berapa? 5. Ini pindah ruas ya. C-nya ketemu plus 5. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 7. Sumbu simetri kurva fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5 adalah, nah untuk bentuk persamaannya ini mirip seperti nomor-nomor yang sebelumnya yaitu X kuadrat plus 6X plus 5. Untuk mencari sumbu simetri maka bisa kita pakai rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2 kali A. Kita lihat dulu persamaannya yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Berarti A-nya berapa? A-nya di depan sendiri ini. A-nya adalah 1. B-nya di sini
adalah 6, C-nya yang belakang sendiri, C-nya sama dengan 5. Sehingga kita substitusikan di sini, X sama dengan min B per 2 kali A. Berarti min B-nya 6 per 2 dikali A-nya 1. Sama dengan min 6 per 2 kali 1, 2. Berarti hasilnya adalah min 3. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, soal berikutnya, soal nomor 8. Titik puncak dari kurva fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5 adalah, nah di sini sebenarnya fungsinya sama seperti nomor 7, tapi yang ditanya adalah titik puncak. Nah, ketika ditanya titik puncak, maka kita perlu mengetahui rumus untuk koordinat titik puncaknya, yaitu rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Kita sudah tahu bahwa min B per 2A ini itu hasilnya adalah min 3 dari soal nomor 7 tadi. Berarti tinggal kita tulis minus 3. Nah, tinggal kita cari bagian yang min D per 4A. Untuk mencari min D per A, berarti bisa kita hitung di sini. Y sama dengan min D per 4A. Nah, D-nya itu adalah diskriminan. Berarti min D-nya kita ubah, diskriminan punya rumus B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Kemudian dibagi 4 kali A. Kemudian ini min B kuadrat. Nah, B-nya di sini sama seperti yang nomor 7 ya. B-nya 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 5. Dibagi 4 dikali A-nya 1. Nah, ini dihitung terlebih dahulu. Min-nya ini biarkan ya. Berarti min dalam kurung. Oke, 6 kuadrat berarti 36 dikurangi 20. Kemudian dibagi 4. Nah, hasilnya sama dengan minus 36 kurangi 20 berarti 16 per 4. Jadi jawabannya adalah minus 4. Oke, berarti min 4 kita tulis di sini minus 4. Jadi jawabannya adalah min 3, min 4. Yang betul adalah yang A. Oke, soal berikutnya yaitu tentang grafik fungsi dari persamaan kuadrat. Nah, di sini nomor 9, grafik di bawah ini adalah grafik dari. Nah, untuk mencari persamaan dari grafik ini, maka kita cari titik yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, titik yang memotong sumbu X terletak di sini dan di sini dan di atas. Nah, jadi untuk garis yang memotong sumbu X ada 2 ya. Nah, koordinat yang ini adalah min 5, 0. Untuk yang ini koordinatnya adalah min 1, 0. Nah, yang paling atas ini di angka 5 ya, berarti koordinatnya ini adalah 0,5. Nah, dari titik-titik yang diketahui dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y, kita pilih salah satu. Nah, kita pilih salah satu untuk dicek di opsi jawabannya ini. Nah, misal yang kita ambil adalah yang ini, min 1,0. Oke, kita tulis dulu min 1,0. Nah, min 1 itu kan sebagai X-nya. Nah, cukup satu aja yang akan kita substitusikan ya. Misalkan kita ambil opsi A. Nah, opsi A itu adalah Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, di sini X-nya itu kan minus 1. Sehingga kita substitusikan X-nya dengan min 1. Kemudian kuadrat plus 6 dikali min 1 ditambah 5. Min 1 kuadrat berarti 1. 6 kali min 1 min 6 plus 5. 1 kurangi 6 min 5 tambah 5 berarti 0. Nah, hasil 0 ini itu kan sama seperti 0 ini. Nah, berarti jawabannya betul. Ketika kita substitusikan X-nya dengan min 1, maka menghasilkan 0. 0 itu adalah pasangan koordinatnya, yaitu min 1,0. Berarti tepat jawabannya adalah yang A. Tapi kalau hasilnya ini misalkan min 1, ini kok nggak sama, maka ini bukan pasangannya. Sehingga jangan pilih opsi yang seperti itu. Ya. Oke, soal selanjutnya yaitu bab yang baru ya. Di sini babnya trigonometri. Jadi soal nomor 10, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah segitiga. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya di sini. Sisi samping ditunjukkan oleh, nah, pertama untuk mencari sisi samping, kita cari terlebih dahulu sisi depan dan sisi miringnya. Jadi kalau misalnya alfanya di sini di titik C, berarti alfanya sudutnya di sini. Maka pas di depan sudut ini, maka kita sebut depan atau kita singkat D. Kalau ini siku-siku, maka di depan sini kita sebut mi atau sisi miring. Nah, sisanya baru kita namakan sa.
Karena yang ditanyakan adalah sisi samping, berarti kan samping ini kan sisi BC. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, soal berikutnya nomor 11. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Ya, kita gambar segitiganya terlebih dahulu. Nah, misalnya segitiganya adalah seperti ini. Siku-sikunya di B, berarti kita tuliskan B. Nah, untuk A sama C, maka bebas ya. A boleh di atas ini misalkan, berarti C-nya di bawah. Nah, sekarang kita berikan panjang sisinya. AB-nya itu kan 6, berarti di sini 6. Kemudian BC-nya 8, ini 8. Dan AC-nya adalah 10. Karena ditanya adalah sin sudut BCA, berarti sin sudut BCA. Nah, berarti BCA itu kan ini B, C, A. Berarti sudutnya di sini. Nah, ini adalah alfanya. Karena B, C, A. Berarti sudutnya adalah sudut C. Nah, berarti kalau ada seperti ini, maka sudut adalah yang huruf yang berada di tengah-tengah. Jadi sin sudut C. Nah, C-nya kan di sini ya. Sekarang kita kasih depan miring dan samping. Berarti kalau alfanya di sini, maka depannya yang ini. Ini adalah depan. Nah, berarti kalau ini siku-siku, maka ini adalah miring. Sisanya baru samping. Karena yang ditanya sin, berarti perbandingan sin itu kan demi. Depan per miring. Nah, kita substitusikan depannya berapa? 6 per miringnya adalah 10. Nah, 6 per 10. Karena di opsi tidak ada, maka kita sederhanakan. Dibagi 2 dibagi 2. Berarti 6 bagi 2, 3. Per bagi 2 berarti 5. 3 per 5. Jawaban yang tepat itu adalah yang A. Soal selanjutnya yaitu nomor 12. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika nilai sin A sama dengan 0,28, nilai cos A adalah. Nah, di sini diketahui sin A-nya nilainya 0,28. Berarti kita tuliskan ulang. Sin A sama dengan 0,28. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk pecahan. Nah, jadinya adalah 28 per 100. Jadi kalau di belakang koma 2 angka itu berarti 100. Kalau satu angka berarti 10. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan bagi 4 bagi 4. 28 bagi 4, 7. 100 bagi 4, 25. Nah, ingat perbandingan sin di sini adalah depan per miring. 7 ini depan, yang bawah itu miring. Sehingga sisi yang belum kita tahu adalah sisi samping. Nah, gimana cara mencari samping? Berarti untuk mencari samping kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Sama dengan miringnya di sini 25, berarti 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Nah, berarti 25 kuadrat 625 dikurangi 49. Nah, ini sama dengan 576. Karena yang dicari adalah sa, maka sa-nya akar 576 sama dengan 24. Karena ditanya adalah cos A, berarti cos A itu cos perbandingannya adalah sami, samping per miring. Nah, sa-nya di situ 24. Nah, mi-nya sudah ada di soal yang diketahui yaitu 25. Nah, berarti 24 per 25. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal nomor 13 masih trigonometri. Nilai cos 30 derajat plus sin 60 derajat adalah. Nah, di sini kita tulis ulang cos 30 derajat plus sin 60 derajat. Nah, cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Ditambah sin 60 derajat itu juga setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 tambah setengah akar 3, karena ini sejenis ya. Berarti kita tulis begini, setengah tambah setengah, akar 3-nya tulis di belakang. Berarti setengah tambah setengah itu kan 1. Jangan lupa ada akar 3. Jadi 1 akar 3 atau ditulis akar 3 saja. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Ya, nomor 14 nilai dari sin 330 derajat adalah. Nah, untuk soal nomor 14 ini yaitu sudutnya adalah. Nah, ini ya, sudutnya adalah sudut ratusan, berarti kita perlu mengingat yang namanya sistem kuadran. Nah, sistem kuadran itu kan seperti ini. Jadi ada 4 pembagian. Nah, ini sudutnya adalah 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360 derajat. Nah, ini kita sebut kuadran 1. Dan ini kita sebut kuadran 2.
ini kuadran 3, dan yang terakhir adalah kuadran 4. Nah, karena 330 derajat itu kan terletak di kuadran yang keempat, yaitu 270 sampai 36. Nah, berarti terletak di kuadran yang keempat karena rentangnya kan 270 sampai 360. Nah, 330 kan berada di sini. Sehingga kita juga perlu mengingat kuadran 1 itu trigono apa yang positif dan negatif. Untuk kuadran 1, semua nilai trigono itu positif. Untuk kuadran 2 hanya sin sama cosekan. Nah, yang positif. Kemudian untuk kuadran 3 itu hanya tan sama cotan. Nah, sama cotan yang bernilai positif. Kemudian di kuadran 4 itu hanya cos dan lawannya sekan yang bernilai positif. Jadi selain cos sama sekan, kalau ada trigono yang berada di kuadran 4, maka bernilai negatif. Contoh, sin di kuadran 4. Nah, seperti ini ya. Ini kan soalnya sin. Nah, sin 330 itu kan di kuadran 4. Padahal kan bukan tempatnya, karena ini tempatnya cos sama sekan. Karena sin bukan berada di tempat yang ini, maka sinnya itu bernilai negatif. Nah, jadi sistem kuadran ini digunakan untuk memberikan tanda bahwa trigonometri itu negatif atau positif. Kemudian untuk menghitung sudut ratusan, jangan lupa kita juga perlu yang namanya mengingat aturan pelurus. Nah, aturan pelurus. Nah, untuk aturan pelurus, itu sudut yang digunakan hanya 2, 180 derajat plus minus alfa sama 360 derajat min alfa. Nah, jadi hanya menggunakan 2 sudut ini. Jadi selain 2 sudut ini maka bukan aturan. Untuk sin, kemudian cos, tan. Untuk sin ketika menggunakan pelurus maka tetap sin, jadi tidak berubah. Kalau cos maka tetap cos. Nah, kalau tan dia tetap tan. Nah, sehingga ketika ada soal sin 330 derajat sama dengan sin, ini kan tetap sin kalau pakai aturan pelurus ya. Sin tetap sin. Oke, kita tulis lagi trigononya. Sin dalam kurung, nah 330 derajat itu dekat mana dengan 180 atau 360? Nah, otomatis 330 derajat itu kan lebih dekat ke 360 sehingga kita pakai sudut 300. Saya tulis di sini 360 derajat. Supaya nyampe 330, maka 360 derajat itu harus saya apakan? Saya kurangi atau saya jumlah? Nah, kan gitu pilihannya. Sehingga untuk mencapai 330 derajat, maka saya kurangi 30 derajat. Sehingga 360 kurangi 30 kan hasilnya sama, 330 derajat. Oke, kita tulis lagi berarti sin 360 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, jadi ini yang diambil adalah yang selalu posisi di belakang, berarti 30 derajat. Nah, jangan lupa di sini juga tadi sinnya itu bernilai negatif karena letak kuadrannya salah untuk sin. Harusnya kan dia di kuadran yang kedua gitu. Berarti untuk sin ini dia bernilai atau kuadrannya kuadran 4. Nah, jadi untuk sin bernilai negatif. Jadi di sini saya tambahkan negatif. Sama dengan negatif sin 30 adalah setengah. Nah, berarti hasilnya adalah min setengah. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya masih trigonometri, tapi ini berupa soal cerita. Soal nomor 15. Sebuah tangga disandarkan pada tembok dengan kaki tangga membentuk sudut 45 derajat terhadap lantai. Jika jarak kaki tangga dan tembok itu adalah 1,5 meter, maka tinggi tembok yang dicapai tangga adalah berapa meter? Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi yang hitam itu adalah dinding, ini adalah tangga, dan titik-titik ini yang di bagian bawah itu adalah lantai. Sudut 45 derajat ini adalah sudut yang dibentuk dari kaki tangga terhadap lantai. Nah, kaki tangga itu kan yang bawah ini sama lantai ini. Berarti sudutnya itu di sini. Nah, ini adalah 45 derajat. Kemudian di sini jarak kaki tangga dan tembok itu adalah 1,5. Berarti jaraknya adalah mulai dari kaki tangga yang bawah ini sampai tembok. Nah, berarti yang ini. Yang warna oranye itu. Nah, ini jaraknya adalah 1,5. Berarti jaraknya ini adalah 1,5. Oke, sekarang kalau kita ilustrasikan gambar segitiganya, nah itu kan seperti ini. Nah, ini sudutnya adalah 45 derajat. Ya. Jadi jarak dari
kaki tangga ke dinding itu tadi adalah 1,5. Ini siku-siku. Kemudian yang ditanya adalah tinggi tembok. Berarti ini, yang ini tingginya. Ya, sekarang kalau sudutnya di sini kita cari perbandingan depan miring dan sampingnya. Jadi kalau sudutnya sudah ada 45 derajat di sini, maka ini adalah sebagai depan. Nah, oke. Berarti yang ini siku-siku pas di sini depannya itu adalah sisi miring. Nah, sisanya baru samping. Oke. Sehingga kita lihat perbandingan trigonometri yang ada sa. Kenapa sa diambil? Karena sa itu diketahui nilainya yaitu 1,5 meter. Nah, dan kita pilih D. Nah, kenapa kita pilih D? Karena D itu yang ditanyakan. Jadi kita memilihnya itu adalah yang diketahui dan yang ditanyakan. Jadi tidak selalu D sama sa. Jadi tergantung. Tergantung apa? Tergantung yang diketahui dan yang ditanya. Sehingga perbandingan trigonometri yang ada sa sama D itu tidak lain adalah miliknya tan. Nah, tan 45 derajat karena sudutnya di sini 45. Berarti tan itu kan perbandingannya D sama sa. Ya, jadi depan per samping. Nah, cocok ya. Jadi kalau desa kita pakai tan gitu. Tan 45 derajat nilainya adalah 1. Nah, D-nya adalah nggak tahu yang mau kita cari. Tadi kita misalkan T per sa-nya itu 1,5. Jadi kita kalikan silang. Jadi 1 dikali 1,5 sama dengan T. 1 kali 1,5 berarti tetap 1,5. Nah, jadi tingginya adalah 1,5 meter. Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Soal berikutnya yaitu nomor 16. Ini sudah masuk bab statistika ya. Jadi bab yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah dot plot ya. Jadi titik-titik seperti ini. Pada bagian bawah ini 0, 5, 10, 15 sama 20 itu adalah nilai. Sedangkan yang di atas ini 0, 100, 200, 300 sampai 500 ini adalah frekuensinya. Sehingga bisa kita amati dari pernyataan berikut yang benar. Jadi untuk yang A nilai minimumnya 5. Dan nilai minimum kita lihat nilai minimum di sini paling kiri. Jadi ini 0, ini kan 1 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini paling kecil nilainya adalah 1. Nah, jadi bukan 5. Jadi ini adalah kurang tepat. Yang betul adalah minimumnya 1. Kemudian untuk nilai maksimumnya adalah 20. Nah, kita lihat di sini 15, 16, 17. Nah, ini enggak ada berarti misalkan 18, ini 19, ini 20. Kita lihat 18 itu kan tidak ada titiknya. Tapi 19 ada titiknya. Maka maksimumnya adalah yang di 19 ini. Karena 19 itu ada titiknya. Kalau 18 kan tidak ada. Nah, di sini maksimumnya 20. Nah, ini salah. 20 kan juga tidak ada titiknya. Jadi tidak masuk nilai maksimum. Nah, maksimum itu yang ada titiknya. Berarti di angka berapa? 19. Oke, yang betul adalah 19, bukan 20. Yang C, modus data tersebut adalah 4 dan 7. Kita lihat nilai 4. Nilai 4 ini tinggi sekali ya, sekitar 400 lebih. Nah, sekarang nomor 7 ini 5, 6, 7. Nah, 7 kan di sini. Nah, antara 4 sama 7 itu kan tingginya berbeda. Sehingga kalau 4 sama 7 jelas salah. Nah, yang D, modus data tersebut adalah 4. Nah, kita lihat 4 di sini maka tertingginya, oke, tertingginya sesuai ya. Jadi tertingginya ini di nilai 4 ya. Jadi modusnya adalah di sini. Nah, yaitu nilai 4. Nah, ini betul? Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya nomor 17. Diketahui data 574468. Nah, pernyataan berikutnya yang tepat adalah di sini kita harus mencari satu persatu ya. Untuk rata-rata itu simbolnya adalah X bar. Nah, untuk mencari rata-rata kita jumlahkan semua. Berarti 5 tambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 8. Kemudian dibagi dengan banyak data. Di sini banyak datanya itu kan ada 7. Berarti dibagi 7. Nah, sehingga kita jumlahkan ini semua. Hasilnya adalah 36 dibagi 7. Atau nilainya setara dengan 5,14. Nah, jadi kalau rata-ratanya 8 ini salah. Yang betul adalah 5, sekian ya. Kemudian untuk jarak antar kuartil. Nah, jarak antar kuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, berarti kan kita perlu mencari Q3 dan Q1-nya.
Oke, kita cari, urutkan dulu datanya. Yang terkecil berarti 2. Oke, kemudian 4, kemudian 4, habis gitu 5, 6, 7, dan 8. Kita cek banyak datanya. Ya udah sama ya. Nah, untuk mencari kuartil kita cari Q2-nya dulu atau mediannya dulu. Nah, di sini tengah-tengahnya itu kan angka 5. Berarti 5 itu adalah median. Nah, atau Q2. Sedangkan untuk Q1 sama Q3 kita lihat. Nah, di sebelah kirinya itu kan ada 3 angka. 2, 4, 4. Nah, tengah-tengahnya di mana? Di sini kan? Berarti ini adalah Q1. Kalau di sebelah kanannya 5 itu kan ada 6, 7, 8. Nah, tengah-tengah 6, 7, 8 kan 7. Oke, 7 berarti jadi Q3. Nah, sehingga kita cari jarak antar kuartilnya. Nah, jarak antar kuartil berarti Q3 dikurangi Q1. Nah, Q3-nya berapa? Q3-nya di sini 7 dikurangi 4. Oke, berarti 7 kurangi 4 3. Oke, jawaban yang tepat 3. Nah, ini bukan ya. Jadi ini salah karena jawabannya 6. Nah, kemudian opsi yang C, mediannya 5. Nah, ini kita sudah dapat tadi median saat mencari kuartil. Mediannya di sini 5. Nah, tepat ya, sesuai. Jadi mediannya 5 betul. Kemudian ini modusnya 5. Nah, modusnya ini yang betul adalah 4 karena 4 muncul 2 kali. Jadi ini salah kalau dijawab 5. Oke, berarti yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 18. Perhatikan diagram box plot di bawah ini. Male sama female. Untuk female itu berarti kan perempuan ya. Untuk male itu berarti laki. Nah, kita perlu mengingat makna dari box plot itu ya. Nah, jadi kalau ada box plot berarti ujung ini kita sebut minimum, nilai minimum. Sedangkan garis yang ini kita sebut sebagai Q1. Nah, garis yang tengah ini kita sebut sebagai median atau Q2. Garis yang terakhir ini kita sebut Q3 atau kuartil yang ke-3. Nah, titik yang ujung ini kita sebut maksimum. Nah, kita harus tahu bentuk dan makna dari box plot itu sendiri. Jadi untuk keterangan di sini, bobot siswa laki-laki dan perempuan di kelas dirangkum dalam diagram box plot di atas. Jadi yang atas itu box plot laki-laki dan yang bawah itu box plot perempuan. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Untuk opsi A, median berat siswa laki-laki adalah sekitar 162 pon. Nah, kita lihat median itu kan sebagai Q2 kan? Nah, jadi median itu juga nama lainnya kuartil kedua karena sama ya. Jadi mediannya itu berada di garis yang tengah. Nah, kita lihat garis yang tengah ini. Nah, garis yang tengah ini kan kalau kita turut ke bawah itu sekitar 162. Betul ya? Oke. Sekitar 50% dari siswa laki-laki memiliki berat antara 150 dan 180. Jadi sekitar 50% dari siswa laki-laki memiliki berat antara 150 sampai 180. Oke, kita lihat di sini kuartilnya. Nah, kuartilnya kita urutin. Nah, oke, kuartilnya kan di sini ya. Ini sekitar 150 sama di sini. Nah, ini sekitar 180. Nah, betul bahwa sekitar 50%, hampir 50% itu laki-laki memiliki bobot 150 sampai 180 pon. Di sini. Berarti ini betul. Sekitar 50% siswa perempuan memiliki berat lebih dari 120 pon. Nah, kita lihat. Untuk perempuan berarti box plot yang bawah ini. Oke, medianya itu kan berada di tengah ya. Nah, ini medianya di tengah. Ini kan 120. Nah, jadi sekitar 50% siswa perempuan itu memiliki berat lebih dari 120. Ini kan medianya atau nilai tengahnya kan 120 ya. Jadi sekitar hampir 50%. Nah, berarti betul ya. Yang D, keragaman berat siswa laki-laki lebih kecil dari berat siswa perempuan. Nah, untuk keragaman sendiri itu berarti bergantung pada jarak antara minimum ke Q1 atau Q3 ke maksimum. Nah, jadi tergantung dari panjangnya ini. Ya, jika semakin panjang, maka keragamannya akan semakin berat. Tapi kalau panjangnya ini pendek, maka keragamannya akan semakin kecil. Jadi kita lihat keragaman berat siswa laki-laki. Nah, siswa laki-laki itu kan mulai dari sini sampai sini. Nah, ini kan panjang banget ini. Serat ini hampir berapa ini? 90 sampai 240. Ya, dibanding perempuan itu rentangnya hanya sampai sini aja. Nah, berarti panjang mana rentang yang laki-laki atau perempuan? Yang jelas kan panjang rentang laki-laki. Sehingga semakin panjang rentangnya, maka keragamannya semakin besar. Nah, kalau ini kan dikatakan bahwa keragaman berat siswa laki-laki lebih kecil. Nah, ini yang salah. Harusnya adalah lebih
besar. Kemudian yang E, median berat siswa perempuan adalah sekitar 120 pon. Median berarti nilai tengah, ini nilai tengah untuk keduanya 120. Oke, ini juga betul. Ya, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D, yang tidak benar ya. Ya, soal berikutnya yaitu tentang peluang nomor 19, bab yang terakhir ya. Dua dadu dilambungkan bersama satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah. Nah, kita harus mengingat bahwa benda yang digunakan di sini adalah dadu dan banyaknya ada 2. Untuk mencari ruang sampelnya, kita perlu membuat tabel seperti ini ya, karena 2 dadu. Misalkan di sini dadu yang pertama itu kan angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dadu yang kedua itu angkanya juga sama ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kalau dadu itu dilempar atau kedua dadu dilempar bersama, maka kemungkinan yang muncul itu adalah ruang sampelnya yaitu 1, 1, 1, 2 sampai 6, 6. Karena yang ditanya di sini adalah peluang muncul mata dadu yang berjumlah lebih dari 10. Nah, kita lihat dadu yang berjumlah lebih dari 10. Jadi kalau 10 bukan ya, lebih dari 10. Berarti mulai 11 dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat 1 tambah 1 kan 2. Kalau ini 1 sama 6 kan 7. Kalau ini dijumlah 8. Ini 9. Ini kan 10. Oke, kalau ini 5 sama 6 11. Oke, ini masuk ya, karena kalau dijumlah kan 11, lebih dari 10. 6, 5 ini juga masuk. Dan 6 sama 6. Oke, berarti ada 3. Sehingga bisa kita tuliskan NA-nya atau yang ditanya di soal lebih dari 10 berarti ada 3. Kita tulis 3. Nah, sedangkan NS-nya itu ada total keseluruhan untuk 2 dadu, ruang sampelnya ada 36. Karena yang ditanya adalah peluang, maka kita tulis rumus peluangnya PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya di sini 3 per NS-nya 36. Nah, jadi jawabannya 3 per 36. Jawaban yang tepat itu adalah yang B. Soal berikutnya nomor 20. 3 uang logam dilempar undi bersama-sama sebanyak 16 kali. Frekuensi harapan muncul tiga-tiganya gambar adalah. Nah, misalkan di sini kita lempar 2 koin ya. 2 koin dulu. Karena yang diminta ini kan 3 uang logam. Jadi kita mulai dari 2 koin dulu. Ketika 2 koin kita lempar, misalnya ini koin yang pertama, ini koin yang kedua, maka koin yang pertama ini kemungkinannya bisa muncul angka atau gambar. Ya. Kemudian untuk koin yang kedua juga bisa muncul angka sama gambar. Nah, ketika kita pasangkan, nah, kemungkinannya bisa angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Sedangkan diminta adalah 3 uang logam. Maka kita harus membuat lagi pelemparan hasil 2 koin ini kita tambahkan 1 koin. Jadi total biar 3 koin ya. Nah, misalkan di sini adalah pelemparan dari hasil koin 1 dan 2. Nah, hasilnya adalah angka-angka, angka gambar, kemudian gambar angka, gambar-gambar. Kemudian kita tambahan 1 koin lagi, atau ini supaya sebut koin yang ketiga. Nah, koin yang ketiga pun kalau kita lempar kemungkinannya kan juga ada angka sama gambar. Nah, sedangkan ketika 3 koin kita lempar, mungkin bisa muncul angka, angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Nah, jadi ini adalah pelemparan dari 3 uang logam. Ya. Kemudian yang diminta di sini adalah frekuensi harapan muncul tiga-tiganya gambar. Nah, jadi harus semuanya gambar. Maka yang memenuhi untuk semuanya gambar adalah yang ini. Hanya ada 1, yaitu GGG. Nah, berarti ini sebagai NA. Nah, NA-nya hanya ada 1, yaitu gambarnya GGG hanya ada 1. Sehingga NA-nya kita tulis 1. Sedangkan untuk NS-nya, maka semua hasil yang mungkin di sini ya. Sehingga di sini NS-nya itu ada 8. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah frekuensi harapan munculnya 3 gambar, berarti kita tulis rumus dari frekuensi harapan. Atau kita singkat FH, frekuensi harapan sama dengan N dikali PA. N itu adalah banyaknya percobaan. Ya, jadi yang dilakukan di sini percobaannya sebanyak 16 kali. Berarti N-nya 16 dikali peluangnya itu berarti NA per NS. 16 dikali NA-nya adalah 1, NS-nya 8. Berarti 1 per 8. 16 dikali 1 per 8 kita coret 8 sama 16.
berarti 2. Oke, berarti hasilnya adalah 2. Berarti frekuensi harapannya 2. Jawaban yang betul adalah yang B. Soal berikutnya yaitu tentang kartu bridge ya. Dalam seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambil kartu queen adalah, nah ini kita tahu bahwa untuk NS ya, kartu bridge totalnya adalah 52. Kemudian untuk kartu queen itu ada 4. Jadi queen miliknya yang love, queen miliknya yang wajik, ya, queen miliknya yang keriting, kemudian queen satunya miliknya yang waru. Jadi ada 4 sehingga NA-nya untuk queen jadi ada 4. Karena ditanya di sini adalah peluang, maka kita tulis rumus peluang. Jadi peluang A sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya di sini kan 4 ya. Jadi 4 per 52. Hasilnya adalah 1 per 13. Nah, berarti jawabannya sesuai itu adalah yang C. Sebuah dadu dilempar undi sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu prima atau ganjil adalah, nah di sini ada peluang muncul mata dadu prima atau ganjil. Jadi kita cari mata dadu prima dulu. Misalkan mata dadu prima kita misalkan dengan A ya. Jadi A itu mata dadu yang prima dimulai dari angka 2, kemudian 3 dan 5. Sehingga bisa kita tulis NA-nya itu sama dengan 3. Kemudian di sini ada ganjil. Nah, untuk ganjil kita misalkan dengan B. Sehingga bisa saya tulis di sini B sama dengan, nah, untuk mata dadu ganjil di sini mulai dari angka 1, kemudian 3, kemudian 5. Nah, maka NB-nya ada sebanyak 3 juga. Jangan lupa di sini antara A dan B dia punya irisan. Nah, irisan itu apa? Anggota himpunan A dan anggota himpunan B cari yang sama. Nah, ini yang sama berarti 3, 5. Nah, ini juga punya 3 dan 5. Sehingga yang sama di sini 3 dan 5. Berarti N A irisan B-nya itu ada sebanyak 2. Sehingga kalau ditanya peluang muncul mata dadu prima atau ganjil, maka kita tulis rumusnya. Nah, jadi bisa kita tulis rumusnya sama dengan PA tambah PB dikurangi irisan antara A, B. Nah, kita hitung PA. Jadi PA itu kan NA per NS. Sedangkan PB itu juga sama, berarti NB per NS. Dikurangi, kalau PA irisan B berarti NA irisan B per NS. Berarti kita hitung NA-nya di sini ada 3, berarti 3 per, karena ini menggunakan hanya sebuah dadu atau dadunya ada 1, maka NS-nya 6 ditambah NB-nya itu 3 per NS-nya juga 6 dikurangi NA irisan B ini 2 ya. Berarti 2 per NS-nya 6 juga. Nah, berarti kita hitung karena penyebutnya yang bawah sudah sama semua, tinggal kita hitung yang atas. 3 tambah 3 kan 6 dikurangi 2 berarti 4 per 6. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D.